Pemirsa, penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi terpaksa beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Penumpukan penumpang di Stasiun Bekasi, Jawa Barat terjadi pada Senin pagi. Antrian bahkan mengular hingga ke bagian luar stasiun. Meski jumlah penumpang yang masuk ke dalam peron sudah dibatasi, namun tidak adanya jarak antar penumpang tidak bisa dihindari. Sejak pandemi COVID-19, banyak warga Bekasi yang biasanya menggunakan kendaraan roda 4, mulai hari ini terpaksa kembali menggunakan komuter lain karena sistem ganjil genap kembali berlaku di Jakarta. Ya, tadinya bawa mobil kan belum berlaku, sekarang udah berlaku ya naik kereta. Mobil parkir di stasiun. Karena situasinya yang ini, kita bawa kendaraan sendiri. Sekarang kan mungkin dengan pembatasan ganjil genap, ya kita beralih ke angkutan umum. Petugas gabungan dari TNI dan Polri bersama petugas keamanan stasiun mengatur penumpang yang masuk ke dalam stasiun. Penumpang komuter lain juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Stasiun Bogor, bus Jabodetabek Residence Connection resmi diuji coba hari ini. Bus JR Connection di Bogor ini melayani rute Taman Sari Persada Blok M dan Taman Sari Persada Juanda. Kementerian Perhubungan meluncurkan 3 unit bus JR Connection yang akan beroperasi melayani para penumpang dengan tujuan Jakarta sebagai solusi mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Bogor. Terdapat 3 tempat pemberangkatan di Bogor untuk masyarakat yang menuju DKI Jakarta, yakni Stasiun Bogor, Taman Sari Persada, dan Sentul City. Nantinya jika penumpang bus JR Connection meningkat, maka jumlah armada juga akan ditambahkan. Selama masa uji coba, tarif bus sebesar Rp15.000 per orang. Pemirsa, pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung memasuki tahapan uji klinis. Bio Farma dan Unpad membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad memilih 6 lokasi di Kota Bandung untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, uji klinis tahap 3 akan dilakukan dengan mengambil sampel 1.620 relawan. Setelah divaksin, para relawan nantinya akan dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari. Sementara untuk pola rekrutmen relawan, tim riset Fakultas Kedokteran Unpad dan Bio Farma sudah melakukan sosialisasi. Hingga saat ini sudah banyak relawan yang mendaftar baik dari Kota Bandung maupun dari luar daerah. Alasan saya, sebenarnya saya kesini selain mendaftarkan diri saya, juga mendaftarkan suami saya dan 2 anak saya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 ini. Alasannya adalah supaya proses uji klinis ini berjalan lancar, sehingga nanti akan terbentuk vaksin yang benar-benar bisa di-launching ke masyarakat. Jadi intinya kita bisa hidup kembali normal seperti dulu lagi tanpa merasa takut lagi karena semua sudah divaksin. Jadi dengan lebih cepatnya kita mendaftar sebagai relawan, lebih cepat proses ini berlangsung, jadi lebih cepat vaksinnya untuk launching. Dan juga sebagai bakti kami sebagai warga negara Indonesia buat Indonesia. Jadi hanya bisa membantu menjadi relawan saja. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Serapan anggaran untuk stimulus COVID-19 masih rendah. Presiden Joko Widodo kembali sentil jajarannya.
Presiden menilai jajaran pembantunya belum menerapkan aura krisis dalam manajemen COVID-19 dan berikut adalah pernyataan Presiden Joko Widodo. Pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID. Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak. Dan kita tahu sampai kemarin sudah ada 111.000 lebih kasus dengan case fatality rate 4,7% dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8% dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Dan saya ingin ini melibatkan PKK. Kita coba PKK. Nanti istri Mendagri ini yang nanti saya nggak tahu, tapi kalau ibu-ibu nanti khawatir mengenai masalah COVID ya mungkin kita rem. Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Urusan perubahan perilaku ini betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di TV dan di medsos dan lain-lain secara masif dalam 2 minggu ini dengan cara-cara yang berbeda. Yang kedua, yang berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga, ini urusan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID, 695 triliun baru 20% yang terrealisasi. 141 triliun yang terrealisasi, baru 20% sekali lagi, masih kecil sekali. Kecil sekali. Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39%. Kemudian program UMKM 25%. Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget. Mungkin 40%-an belum ada DIPA. DIPA aja belum ada, gimana mau realisasi. Artinya apa, di kementerian-kementerian, di lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu saya minta ini Pak Ketua, urusan ini didetailkan satu persatu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis ini kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif.
Pemirsa, seorang pria asal Bogor, Jawa Barat mengaku menemukan obat COVID-19 yang diolah dari ramuan herbal. Pengakuannya viral di media sosial setelah pernyataannya diunggah oleh musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Nama Hadi Pranoto mendadak viral di media sosial. Hadi Pranoto menjadi viral setelah mengklaim menemukan obat COVID-19 saat diwawancara oleh musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Ramuan herbal yang dibuat Hadi Pranoto dinyatakan dapat menyembuhkan pasien COVID-19 dalam waktu 2 hingga 3 hari saja. Ramuan herbal yang digunakan berasal dari beberapa tumbuhan di Indonesia, antara lain senyawa sirsak, senyawa buah manggis, kelapa, serta gula aren. Dengan mengkonsumsi dosis dan takaran yang telah ditentukan, ramuan herbal Hadi Pranoto ini dianggap mampu menambah imun seseorang. Hadi Pranoto merupakan keluarga Surya Atmaja atau lebih dikenal dengan Abah Surya asal Bogor, Jawa Barat. Abah Surya sempat mengundang Rhoma Irama di salah satu acara syukuran keluarga saat pemberlakuan PSBB di Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, benarkah obat COVID ampuh telah ditemukan? Kapan risetnya? Kami akan membahasnya bersama Hadi Pranoto, orang yang mengklaim menemukan obat COVID-19, dan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaydi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Hadi terlebih dahulu. Pak Hadi, seperti apa obat yang Anda klaim ini bisa menyembuhkan penyakit COVID-19, Pak? Boleh dijelaskan? Harus saya klarifikasi dulu, Mbak, ya. Ini bukan obat tapi herbal yang kita kasih nama antibody COVID-19. Baik, seperti apa, Pak, hingga herbal ini bisa menyembuhkan COVID-19? Jadi gini, proses kerja herbal yang kita riset ini, kemudian kita kembangkan menjadi penguat antibody dalam tubuh kita. Karena kan begini, COVID-19 itu akan menyerang pada tubuh manusia dikala manusia itu mempunyai kelemahan daya tahan tubuh. Nah, dengan herbal yang kita kembangkan ini, yang sudah kita ambil senyawanya dan kemudian kita kembangkan menjadi satu minuman herbal untuk menguatkan antibodi dan membentuk sistem antibodi dalam tubuh, itu bisa melawan kekuatan dan keganasan COVID-19 yang ada. Baik, Pak Hadi, seperti apa riset yang Anda lakukan dan berapa lama riset yang Anda lakukan hingga Anda bisa mengklaim bahwa obat ini adalah antibodi yang bisa menetralkan virus COVID-19? Riset itu sebenarnya kita melakukan dari tahun 2000 ya, bukan hanya untuk COVID tadinya. Kita meriset itu kan kita melihat begitu banyaknya bahan baku tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di Indonesia yang tidak terpakai dan tidak tereksplor. Kemudian kami dari tim riset ini melakukan inovasi dan improvisasi bagaimana herbal yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan menjadi kekuatan apabila orang meminum senyawa yang sudah kita combine menjadi satu herbal yang nantinya mampu memberikan peningkatan kekuatan antibodi dalam tubuh, sehingga dalam tubuh kita itu kan ada sel yang memang mempunyai tugas masing-masing, dan sel-sel itulah yang kita kuatkan kembali dengan herbal yang kita punya. Herbalnya isinya apa saja, Pak Hadi? Kandungannya? Herbalnya itu ada beberapa senyawa yang memang kita jadikan satu, kemudian kita jadikan minuman. Itu ada pegagan, kemudian senyawa sirsak, senyawa manggis, senyawa buah kelapa, ada senyawa gula aren, kemudian ada beberapa lagi yang memang kita jadikan satu, kemudian kita kembangkan menjadi satu minuman herbal yang mempunyai khasiat dan yang luar biasa. Dan setelah kita melihat genetik dari COVID-19, itu kita kembangkan kembali untuk pengobatan terapi dengan herbal. Ternyata pasien yang kita terapi dengan herbal antibody COVID-19 ini semuanya sembuh. Berapa pasien, Pak Hadi?
Berapa pasien jumlahnya karena sudah terlalu banyak ya yang sudah kita bantu dan sehat dengan antibodi COVID-19 ini. Kemarin juga ada kasus satu ada pensiunan dari Departemen Hukum dan HAM, namanya Pak Giri, itu istrinya meninggal. Kemudian beliau beserta putra-putrinya kita terapi dengan herbal ini, alhamdulillah di waktu lakukan swab itu beliau negatif. Baik, sebelumnya sempat positif atau bagaimana? Ya, perkembangbiakan dan penurunan COVID-19 itu tidak lebih 1 jam. Orang yang di dalam ruangan, orang yang berdekatan dengan orang yang sudah positif, itu pasti akan terjangkit dan dia dipastikan positif COVID-19. Beliau mengurusi di waktu sakit, mengurusi sampai membawa ke rumah sakit, sampai beliau masuk ICU, kemudian sampai meninggal, udah dipastikan beliau pasti positif. Dengan kondisi yang ada, kemudian saya dengan teman-teman yang lainnya bergerak, mencoba bagaimana teman kita ini kita berikan terapi, jangan sampai nanti istrinya sudah meninggal, suaminya terkontaminasi COVID-19, anaknya terkontaminasi juga, kan kasihan. Akhirnya kita berinisiatif bagaimana kalau kita terapi dengan herbal antibody COVID-19 ini agar di waktu dilakukan swab itu hasilnya negatif. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan swab, hasilnya sampai saat ini negatif. Baik, saya ke Dr. Adib. Silahkan tanggapannya langsung, Dr. Adib. Dr. Adib, kami tidak bisa mendengar. Ya, baik. Silakan, silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak April. Ya, saya mau mencoba untuk mengklarifikasi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi. Satu sisi, pada saat ini harapan masyarakat Indonesia dan seluruh dunia terkait dengan obat, vaksin ini sangat besar. Tapi mohon itu kemudian diberikan hal klarifikasi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang berpotensi itu kemudian membuat penyesatan-penyesatan di dalam dasar-dasar ilmiah dari sebuah permasalahan. Gitu. Jadi kalau saya mencoba untuk melihat dari apa yang tadi disampaikan, bahwa jelas jurnal publikasi ilmiah itu menjadi dasar pada saat kita menyatakan bahwa riset kita bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, riset dengan jumlah kasus pasien yang itu tentunya jelas ada datanya, terus kemudian kesembuhan, dan kita tahu bahwa virus COVID sendiri ini adalah baru ditemukan tahun 2019 Desember. Lalu kemudian itu penelitian dari tahun 2000, kita tahu bahwa herbal di dalam meningkatkan antibodi itu beberapa herbal sudah dibuktikan. Tapi kalau kemudian ini dikaitkan dengan COVID-19, di mana COVID-19 ini baru ditemukan virusnya di tahun 2019, saya kira perlu ada hal-hal yang kita klarifikasi, karena ada hal-hal yang berpotensi kemudian membuat keterangan-keterangan yang bisa menyesatkan terhadap persepsi masyarakat sendiri terhadap COVID-19 ini. Dan kita tahu bahwa tidak bisa kemudian kita hanya 1 jam saja, kemudian kita bisa melihat kemudian dia terkontak atau tidak, positif atau tidak. Dan banyak kasus yang kemudian kita temukan, ini perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, banyak kasus yang kita temukan tidak satu keluarga, satu positif, ternyata keluarga yang lain negatif. Banyak, artinya tidak serta-merta kemudian hasil swab negatif itu berdasarkan hasil terapi tadi yang sudah disampaikan. Jadi ini perlu ada banyak hal yang perlu kita klarifikasi, sehingga ini menjadi dasar-dasar ilmiah untuk bisa dibuktikan kepada masyarakat. Dan masyarakat Indonesia saya kira sekarang semakin cerdas, tidak bisa menerima informasi-informasi yang tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik dokter, kalau obat herbal yang selama ini sudah teruji, apakah betul itu bisa mengobati atau hanya menambah imun tubuh saja, dokter? Ya, jadi kalau kita bicara peningkatan imun tubuh, ada beberapa herbal yang kemudian bisa meningkatkan imunitas. Tapi pada saat kita bicara ini adalah COVID-19, di mana virusnya itu sendiri juga baru ditemukan, ini masih di dalam sebuah proses penelitian. Artinya teman-teman dari kelompok profesi dokter yang mempunyai perhatian terhadap herbal pun ini sedang melakukan penelitian ke arah sana. Tapi tentunya sampai sekarang pun dari mereka yang
riset secara ilmiah dengan lembaga-lembaga penelitian yang memang punya standar internasional, mereka sampai sekarang belum berani menyatakan bahwa ada herbal yang sudah siap untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi saya kira kita perlu harus klarifikasi riset yang seperti apa yang sudah dilakukan, publikasi ilmiahnya seperti apa, dan kemudian apakah ini hanya sekedar testimoni atau hanya dasar empiris saja. Ini perlu kemudian harus diklarifikasi karena di dalam pembuktian ilmiah, evidence based, karena konteksnya kita adalah untuk keselamatan daripada pasien, apalagi dengan saat ini ada keselamatan untuk rakyat Indonesia, maka ini perlu menjadi perhatian yang perlu diperhatikan untuk kemudian semata-mata untuk keselamatan daripada pasien itu sendiri. Baik, saya kembali ke Pak Hadi. Pak Hadi, riset yang sudah Anda lakukan sejak tahun 2000, apakah sudah melalui jalur yang benar seperti mendaftarkan sertifikasinya ke Badan POM melalui surat izin obat herbal begitu? Kita untuk proses riset atau penelitian itu sudah kita lakukan dari tahun 2000 ya, memang sudah cukup lama sekali. Betul yang disampaikan oleh dokter tadi bahwasanya COVID-19 itu ditemukan di akhir 2019. Jadi di mana hasil temuan riset kami itu kita samakan dengan genetik COVID-19 yang ada di Wuhan waktu itu ya. Jadi kita melakukan riset kembali virus COVID-19 itu genetiknya seperti apa. Mampu tidak herbal yang kita punya itu melakukan penetrasi atau menetralisir kekuatan COVID-19. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau masalah riset kita sudah melakukan lama sekali dan kegunaannya memang di waktu Wuhan meletus COVID-19 itu baru kita samakan genetik COVID-19 itu, kemudian kita samakan juga dengan senyawa yang kita lakukan riset yang begitu lama itu, dan kita uji cobakan mampu tidak herbal ini bisa menetralisir dan juga melemahkan virus COVID-19. Dan akhirnya kita coba dan juga kita lakukan, yang kita lakukan juga semuanya merasakan badan menjadi sehat, kemudian pasien yang tadinya positif menjadi negatif, dan izin BP POM kita sudah ada juga. Dan saya ingin menyampaikan juga sama Pak Dokter sebagai perwakilan ID, saya ingin menyampaikan bahwasanya saya kemarin diklaim sama ID tidak ada dalam database ID. Betul, karena saya bukan dokter dan saya tidak ada ikatan dengan dokter. Dan saya tidak ada ikatan kerjasama ataupun bentuk apapun dengan ID. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada ID bahwasanya saya tidak ada hubungan kerjasama ataupun bentuk yang lain dengan ID. Nah, untuk terkait masalah herbal yang kita punya, kita harapkan lembaga-lembaga terkait yang memang mempunyai kapasitas untuk melakukan uji klinis itu segera mengakomodir semua teman-teman dan saudara-saudara kita, putra-putri anak bangsa yang melakukan riset pada saat ini. Ini adalah momen di mana kita perlu bangkit kembali untuk melihat sesuatu yang baik, kekayaan alam yang begitu melimpah, kita bisa manfaatkan kembali untuk menjadi satu kebanggaan bahwasanya Indonesia mempunyai riset yang bisa dibanggakan di mata Indonesia dan dunia. Saya Pak Hadi, tadi Anda sudah menyebut soal background Anda bukanlah seorang dokter, ada yang menyebut Anda adalah profesor, apakah benar dan bolehkah kami mengetahui apa background pendidikan Anda hingga bisa membuat obat herbal yang Anda klaim ini bisa menetralkan virus COVID-19 dan Anda dalam video yang viral Anda mengatakan bahwa riset yang Anda lakukan telah berlangsung 20 tahun. Ya, jadi di sini kita menitik beratkan pada hasil temuan riset kita ya, bukan kita melihat background seseorang itu dari mana, seperti apa dan bagaimana, tapi kita melihat endingnya dengan emergensi kemanusiaan yang ada saat ini, bagaimana kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terancam akan COVID-19, kemudian kita meringankan beban pemerintah yang dimana saat ini semuanya berkecimpung dan bertarung dengan waktu untuk bagaimana segera lepas dari COVID-19. Tim riset saya berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada, bagaimana bisa memberikan satu kontribusi itu pada bangsa dan negara ini, bisa memberikan satu keselamatan dan memberikan satu education kepada masyarakat bahwasanya herbal yang ada di Indonesia ini bisa dimanfaatkan dan bisa dipergunakan dan bisa dieksplor kemampuannya untuk menetralisir COVID-19. Baik, silakan Pak Dokter, background tidak penting seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi begini,
pada saat kita bicara ada sebuah produk riset, maka kita akan bicara dari kelompok risetnya seperti apa. Karena saya mengapresiasi perhatian yang sangat luar biasa dari Pak Hadi yang menyatakan karena ini sebagai komponen anak bangsa ingin membantu. Tapi sekali lagi pada saat kita bicara sekarang terkait dengan hal-hal yang itu berkaitan dengan nyawa manusia, keselamatan pasien dan keselamatan masyarakat, maka pembuktian ilmiah itu menjadi penting. Background bukan berarti tidak penting, tetapi itu menjadi dasar bahwa ini disampaikan oleh siapa, terus kemudian apakah melalui sebuah riset yang sesuai dengan riset yang sebenarnya, dengan lembaga riset seperti apa, apalagi tadi disampaikan ada proses pemeriksaan genetik, kita tahu bahwa tidak semua lab bisa memeriksa atau melakukan pemeriksaan secara genetik gitu. Sehingga ini saya kira menjadi penting, sehingga dasar-dasarnya tidak bisa hanya sekedar menyampaikan bahwa ini ada sebuah obat saja, tetapi perlu kemudian ini pembuktian ilmiah. Jadi sekali lagi ini perlu menjadi perhatian juga, dan mohon kemudian memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang itu kemudian tidak memberikan disinformasi atau misinformasi kepada masyarakat. Karena masyarakat saat ini membutuhkan informasi-informasi yang akurat, punya dasar validitas, punya dasar ilmiah yang bisa dibuktikan kebenarannya dan bertanggung jawab. Baik, Pak Hadi, itu yang paling penting. Untuk menunggu sampai bukti ilmiahnya keluar begitu Pak Hadi? Saya kira tadi sudah disampaikan riset. Kalau memang itu ada sebuah riset, apakah itu sudah terpublikasi secara ilmiah? Kemudian dipublikasi di mana? Tidak bisa kita hanya sekedar dasar testimoni saja. Gitu. Jadi ini yang perlu kemudian, kalau memang itu bisa nyatakan, saya kira teman-teman herbal pun sekarang sedang melakukan itu. Dan kalau kemudian sekarang Pak Hadi itu kemudian ingin berkontribusi, ada kelompok herbal yang sudah melakukan itu ya. Silakan saja bergabung dengan teman-teman yang ada di sana. Sambil kemudian berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang ada di sana. Karena disitulah tempat teman-teman yang kemudian mempunyai perhatian yang serius terkait dengan hal ini. Bukan memberikan pernyataan-pernyataan yang malah membingungkan. Baik, berpotensi menyesatkan. Saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, pernyataan Anda di video yang viral ketika Anda diwawancari oleh seorang musisi ini dianggap menyesatkan, tanggapan Anda? Saya pengen melihat menyesatkan dari sisi mana ya. Makanya di sini saya pengen meluruskan apa yang disampaikan oleh teman-teman ID, bahwasanya apa yang kita lakukan untuk kegiatan emergensi kemanusiaan ini supaya bisa cepat kita bisa membantu saudara-saudara kita yang nyawanya terancam. Bayangkan posisi saat ini pandemi COVID-19 yang ada di Pak Hadi, Indonesia, maaf saya potong, tadi Dr. Adib mengatakan bahwa untuk jika berhubungan dengan nyawa manusia sebaiknya diadakan riset yang memang teruji secara klinis. Betul Mbak. Jadi gini Mbak ya, dalam hal ini ID dan lembaga-lembaga terkait itu kan sudah disumpah oleh negara dan sudah digaji oleh rakyat, makan uang rakyat. Harusnya lembaga-lembaga terkait ini memberikan ruang dan tempat kepada putra-putri bangsa yang menemukan hasil riset dan temuan-temuan tentang herbal. Baik. Terutama lembaga-lembaga terkait ini harus bisa menjadi bapak asuhnya kami. Kami itu anak-anak bangsa Indonesia. Kami adalah putra-putri bangsa Indonesia. Baik, kami sudah dapat poin Anda, Pak Hadi. Saya kembali ke Dr. Adib. Dr. Adib, boleh singkat saja dijawab pernyataan dari Pak Hadi? Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, ada komunitas dokter dan juga teman-teman yang itu berminat, keseminatan terkait dengan herbal sudah ada. Tolong itu bisa disampaikan saja ke mereka. Bersama-sama, semuanya juga anak bangsa. Teman-teman yang ada di situ bukan hanya dokter saja. Mereka juga anak bangsa yang peduli terkait dengan permasalahan COVID ini. Tolong itu disampaikan saja di sana, kemudian dibuat argumentasi dan diadu secara ilmiah, baru kemudian dibuat pernyataan kepada masyarakat. Jangan membuat pernyataan kepada masyarakat yang malah membuat masyarakat itu semakin bingung. Itu saja mungkin pesan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Adib, terima kasih Pak Hadi. Kita harapkan influencer maupun masyarakat menguatkan riset yang berdasarkan uji ilmiah secara lengkap. Dan pemirsa, usai jeda, Partai Gerindra resmi mendukung Gibran sebagai calon wali kota Surakarta. Kami kembali usai jeda berikut ini.